Shalom, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Menjadi Cerdik di Dalam Tuhan. Mari bersama kita baca Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang yang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai bendahara atau seseorang yang mengelola keuangan, tentunya itu sangat berbeda ya dengan bendahara yang ada di zaman sekarang ini. Kalau di zaman Yesus, seorang bendahara dipercaya oleh tuannya dengan diberikan wewenang yang sangat besar untuk boleh mengelola dan mengurus milik tuannya. Jadi berbeda dengan bendahara masa kini, di mana kalau bendahara masa kini biasanya hanya memegang sejumlah uang dan bertanggung jawab dengan pencatatan keuangannya. Namun hal yang sangat berbeda terjadi pada zaman Yesus, di mana seorang bendahara itu sudah seperti yang punya harta gitu. Bahkan dia bertanggung jawab juga untuk melipat gandakan harta tuannya, untuk mengusahakan. Nah, saat saya membaca dan merenungkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya, yaitu pada ayat yang terakhir dari perikop tadi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Sepintas saya merasa agak aneh ya. Kenapa? Karena bendahara ini telah memanipulasi surat-surat hutang dari beberapa orang yang berhutang kepada tuannya. Namun demikian, justru bendahara ini mendapatkan suatu pujian. Bersama kita tahu bahwa bendahara ini di ayat yang pertama dikatakan ia dituntut oleh tuannya karena menghamburkan miliknya. Kita tidak tahu pasti apakah bendahara ini memang korupsi, mencuri, atau hanya sekedar lalai menjalankan tugasnya sebagai bendahara, sehingga hal ini merugikan tuannya. Dicurigai juga dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Yang jelas bendahara ini akan dipecat, dan tentunya sebelum dia pergi dia diminta pertanggungjawabannya. Namun apa yang terjadi?
bendahara ini justru berupaya menyelamatkan diri dari kesusahan yang akan dia alami setelah dirinya dipecat. Ia berusaha berbuat suatu kebaikan kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya dengan cara menurunkan jumlah hutang mereka. Jadi jumlah hutangnya diturunkan. Lalu dengan cara pembuatan surat hutang yang baru. Kecerdikan bendahara ini menurunkan hutang orang-orang tadi tentunya bertujuan agar mendapatkan balas jasa dari orang-orang yang berhutang tadi. Sang bendahara, seperti yang kita tahu, dia berwenang untuk mewakili kepentingan tuannya. Dia berwenang cukup besar. Orang-orang yang berhutang pada tuannya pun tunduk kepada bendahara ini, sebab ia sekali lagi mewakili tuannya. Dari beberapa literatur yang saya baca, pada zaman itu setiap orang yang meminjam minyak zaitun pada umumnya akan dikenakan bunga 100%. Dan yang meminjam gandum pada umumnya akan diberikan bunga 20 hingga 25%. Melihat dari catatan ini, hutang orang yang pertama tadi dikatakan 100 tempayan minyak. Berarti sebetulnya pinjaman aslinya itu hanya 50 tempayan minyak. Yang lalu bila ditambah dengan bunganya yang 100% itu berarti totalnya 100 tempayan minyak. Ya, 50 tambah 50 jadi 100 lagi. Lalu hutang orang yang kedua itu ada 100 pikul gandum. Berarti pinjaman awalnya itu hanya 80 pikul gandum. Ditambah bunganya 20% yaitu 20 pikul gandum. Jadi totalnya 100 pikul gandum. Yang artinya setelah saya pikir, berarti sebetulnya bendahara ini bukan orang yang jahat ya. Dia hanya memotong bunga atas pinjaman dari orang-orang yang tadi. Ya. Dia tidak memotong hutang pokoknya, hanya bunganya dihilangkan. Nah, tentunya orang yang berhutang tadi akan sangat senang. Karena selama ini hutangnya berarti akan seperti dapat pinjaman bunga 0% gitu. Dan tentunya bendahara ini akan berharap balas jasa dari orang yang telah berhutang tadi. Oleh karena ia sudah berbuat kebaikan bagi mereka dengan menghilangkan bunganya itu tadi. Nah, para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari perumpamaan pada pagi hari ini? Setiap kita mungkin adalah bendahara yang ditunjuk Tuhan untuk mengelola miliknya. Mungkin bisa jadi berupa harta dunia atau talenta yang kita miliki, kepintaran, atau bisa juga semua apa yang ada di sekitar kita saat ini. Jika bersama kita bertindak seperti bendahara dalam perumpamaan ini, berarti kita tidak mengelola milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Ya, kita tidak mengelolanya dengan baik. Sehingga suatu saat kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, maka kita akan kebingungan. Dan mungkin bila saat itu datang dan kita masih ada kesempatan, alias kita masih ada di dunia ini ya, belum meninggal gitu, belum mati gitu, maka kita bisa berupaya untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa kita dengan berbuat kebaikan kepada orang lain dan berharap orang lain kelak akan mendoakan kita. Janganlah keraskan hati, segera akui setiap dosa-dosa kita, bertobat, memohon ampun kepada Tuhan serta berbuatlah banyak kebaikan dengan setulus hati. Seperti bendahara ini yang berbuat baik dengan menolong orang-orang yang berhutang kepada tuannya setelah ia menyadari kesalahan dirinya yang telah menghamburkan milik tuannya. Inilah yang dipuji Yesus atas sikap dari bendahara ini yang segera memperbaiki kesalahannya meskipun ia memakai cara dunia untuk menyikapi masalahnya. So, jika anak-anak dunia begitu cerdik memikirkan hidupnya di masa depan, tentunya sudah seharusnya kita sebagai anak-anak terang lebih cerdik lagi mempersiapkan masa depannya. Apa masa depan kita sebagai anak terang?
yaitu hidup kekal di dalam surga. Seperti dalam Lukas 16 ayat 8 tadi dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Pertanyaannya adalah, siapa anak-anak terang itu? Siapa anak-anak dunia itu? Anak-anak dunia adalah orang-orang yang hidup menurut cara-cara dunia, seperti bendahara tadi. Sedangkan anak-anak terang adalah orang-orang yang telah menerima sang terang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, orang-orang dunia lebih cerdik terhadap sesamanya. Orang-orang dunia lebih cepat tanggap memikirkan masa depan dirinya karena ia cemas akan kebutuhan hidupnya di masa depan. Sedangkan anak-anak terang cenderung seperti kalah cerdik karena lamban dan tidak segera berbuat kebaikan terhadap sesamanya. Mengapa demikian? Bisa jadi karena anak-anak terang merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Yesus dan merasa tenang tentang masa depannya. Ada begitu banyak contoh. Dewasa ini kita bersama ketahui bahwa orang yang percaya kepada Yesus banyak yang tidak tekun dalam doa. Percaya dengan Yesus tapi malas baca firman Tuhan. Katanya percaya dengan Tuhan Yesus tapi malas mendalami firman Tuhan. Banyak juga yang tidak mau ikut terlibat dalam pelayanan di bidang rohani. So, mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua, mari kita bersikap cerdik memaknai hidup di dunia ini dengan mempersiapkan diri untuk hidup di masa depan, yakni hidup kekal di dalam surga. Mari kita segera bertindak seperti bendahara tersebut, tetapi tentunya dengan cara-cara rohani, bukan dengan cara dunia, yaitu berbuat kasih dengan tulus dan meninggalkan kemalasan kita yang berakibat kita gagal mengelola milik Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Semoga kita semua tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan senantiasa tekun melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.